Banyak yang tidak tahu tentang keteladanan sosok pengusaha berasal dari kampung kecil bernama Tafahna Al-Ashraf. Dari kisah tersebut, ada 9 sarjana lulusan Fakultas Pertanian. Insinyur Solah adalah salah satu dari 9 sarjana itu. Mereka berkeinginan membuat usaha dan sepakat untuk membuat sebuah peternakan unggas. Pada awalnya, mereka terbentur modal. Sekuat tenaga, mereka kumpulkan dengan menjual tanah, perhiasan istri-istri mereka, meminjam uang, walau tidak banyak namun cukup untuk memulai usaha. Mereka berpikir bagaimana kalau sekiranya ada mitra tambahan agar usaha mereka lebih kuat, yakni mitra ke-10. Insinyur Solah menjawab, "Aku tahu siapa yang akan menjadi mitra yang ke-10. Lalu teman-temannya bertanya, "Siapakah itu?" Insinyur Solah pun menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita dengan perjanjian Allah yang akan memberikan 1. Perlindungan dan pemeliharaan, 2. Keamanan dari wabah penyakit." Akhirnya mereka sepakat. Kontrak kerja pun ditulis rinci dan dicatat ke notaris lengkap dengan pramitra tersebut. Tidak disangka, pada tahun pertama, bisnis usahanya langsung meroket. Mereka sepakat kembali menaikkan persentase keuntungan kepada mitra ke-10-nya, yaitu menjadi 20% pada tahun berikutnya. Bahkan akhirnya tahun-tahun berikutnya tembus hingga 50%. Artinya separuh keuntungan tersebut untuk Allah, untuk kepentingan umat dan agama. Mereka mengalokasikan keuntungan 50% tersebut untuk membangun sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Karena keuntungan bisnisnya semakin maju, maka dibuatlah Baitul Mal di kota kecil itu. Insinyur Solah Atiyah dan kawan-kawannya sempat mengajukan izin membangun universitas di kota ini, namun ditolak karena tidak adanya infrastruktur penunjang bagi para mahasiswa. Akhirnya, mereka mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta serta stasiunnya atas biaya mandiri yang akhirnya disetujui. Perjuangan ini membuahkan hasil yang sangat bagus. Berdirilah universitas pertama di kota kecil itu, disusul universitas-universitas berikutnya dengan asrama berjumlah 1.000 lebih kamar. Kemudian, dibangun Baitul Mal kedua dan tampaknya hilanglah kemiskinan di kota ini. Kota kecil yang dulunya miskin, perlahan menjadi kota masyhur dan rakyatnya sejahtera. Insinyur Solah memberikan 100% keuntungan usahanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra ke-10-nya. Dan ia pun berganti menjadi karyawan bagi mitra ke-10-nya itu. Ia menerima gaji dengan syarat kepada Tuhannya agar ia diberikan keistiqomahan bahwa ia hanya butuh dan meminta kepadanya saja. Masya Allah. Kisah Insinyur Solah dari Mesir pun kemudian menjadi sejarah tentang keikhlasan hamba kepada Allah. Saat Insinyur Solah meninggal, lautan manusia berdatangan. Kairo pun dibuat terkejut tatkala pemakaman Insinyur Solah dihadiri 500 juta orang. Banyak orang bersimpati, mereka merasa kehilangan orang dengan karakter kuat. Kisah Insinyur Solah dari Mesir ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita. Beliau adalah sosok pejuang yang kemudian setelah mendapat kemapanan justru ia sedekahkan. Terkadang kita tidak mengikut sertakan Allah di bisnis kita, padahal ialah penjamin dan penguasa segalanya.